Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Travel Mystery. Nah, kali ini kita udah sampai di episode kedua. Nah, sekarang kita udah dapat lagi nih narasumber yang baru. Dia mau menceritakan tentang hal mistis dia seperti apa. Langsung aja kita panggilkan narasumbernya. Narasumber, masuk. Nah, sekarang kita udah bersama narasumbernya. Langsung aja kita kenalan ya, siapa namanya? Kenalin bang, nama gue Stephen. Nama panggilan atau nama gaulnya siapa? Nama panggilan gue Bang Epen. Kebayang nggak guys, nama bagus-bagus Stephen diubah jadi Epen. Itu dari mana motivasinya? Motivasinya dari teman-teman kecil gue bang, makanya gue dipanggil Epen. Nah, ngomong-ngomong tentang teman-teman masa kecil dia punya cerita mistis tentang temennya juga. Langsung aja kita suruh cerita ya guys ya. Langsung cerita aja untuk si Bang Epen ini. Oke, di sini gue bakal ceritain tentang teman gue yang bernama Joni. Joni itu temen gue pas gue SD, dan ketemunya di SD, dan dia tuh lebih tua 5 tahun dari gue. Nah, dia itu temen gue sampai sekarang bang. Kalau dia itu sekarang tinggal di Jogja. Dia tuh kenapa kau boleh tahu? Dia bisa ngelihat, dan gue bakal ceritain sebelum dia bisa ngelihat. Padahal dia Berarti maksudnya tuh gua lurusin ya, maksudnya dia tuh bisa dibilang tuh istilah kasarnya indigo. Maksudnya bukan bisa ngelihat dari awalnya buta, bukan. Berarti indigo kan istilah kasarnya. Iya, benar ya. Nah, gua orang takutnya bingung bisa ngelihat oh memang itu orangnya buta atau gimana, takutnya gitu doang. Iya. Dan dia tuh gimana ya bang ya? Dia tuh cerita pas gua udah 2 tahun berteman sama dia. Gimana tuh ceritanya? Jadi sebelum dia tinggal di Jakarta, dia tinggal di Jogja. Jadi dia suka main ke rumah kosong yang terbengkalai. Tempatnya di mana? Di Jakarta apa di Jawa? Di Jawa. Di Jawa. Kenapa tuh ceritanya di rumah kosong itu? Jadi rumah kosong itu rumah bekas peninggalan Belanda. Dan yang kalian tahu pasti peninggalan Belanda itu sudah pakai udah ratusan tahun atau bisa dibilang udah cukup lama lah ya, terbengkalai. Dan itu tuh udah reok, udah dikit lagi Nanti roboh. iya, kesenggol angin aja roboh. Ya terus kenapa sih Cuman Joni ini? kebetulan yang robohin bukan angin, tapi dia yang robohin. Si Joninya? Iya. Wow. Jadi rumahnya itu Emang udah tinggal ini baru sedikit udah roboh. Oh ya, terus gimana? Dan kebetulan dia yang robohin, dihancurin tuh bang semuanya. Iya terus? Terus dia injak-injak, dan nggak lama kemudian dia mengalami kegangguan. Jadi abis dia ngerusakin rumah Belanda itu, dia sakit, dan sakitnya itu demam tinggi. Cuman dia itu sakit gini bang, dia sakit tuh nggak kayak hal-hal orang biasa sakit panas doang, kayak tipes gitu kan. Iya. Enggak, tapi dia sakit bener-bener panas turun, yang dia dibawa ke rumah sakit. Iya terus? Sampai di rumah sakit itu 2 hari setelah dia dari ngancurin Rumah Belanda itu? Dia itu bisa ngelihat hal-hal masa lalu, cerita tentang penjajahan. Wow. Suatu kayak hal kelebihan tersendiri lah ya buat dia. Iya. Terus kayak apa yang kita nggak bisa lihat tuh dia jadi bisa lihat. Sempet dibawa ke orang pinter, Tapi berhasil. nggak berhasil. Itu agamanya non Islam. Islam ya lanjut. Makanya dia pertama-tama dibawanya ke orang pinter. Nah,
Ya karena keadaan terdesak, dia panggil keluarganya itu manggil Ustadz. Kebetulan setelah dipanggil Ustadz, dia bisa sembuh dan mendingan. Nah, tapi itu kayak posisi dia kayak bisa melihat masa lalu atau kayak bisa dibilang indigo sampai sekarang masih terjadi nggak seperti itu? Masih bisa. Masih bisa. Udah mendingan, dibawa ke rumah. Bawa ke rumah itu, dia itu gini bang, posisinya dia masih suka ngelihat hal-hal gaib. Hal gaib yang biasa aja mungkin kayak orang sepintas lewat atau gimana, apa emang intens banget itu, jelas banget. Jelas banget. Kadang kalau katanya kalau dia habis bangun tidur, yang dia tuh Buat kalian nih, kebayang nggak sih lagi bangun-bangun tidur, tiba-tiba yang dipeluk itu bukan guling, apa yang dipeluk? pocong. Tuh, kebayang nggak sih gimana seremnya itu, kayak lu tuh baru enak-enak melepas lelah, tiba-tiba pas meluk, pas lu sadar bukan guling. Kebayang nggak sih? Gue aja kayak nggak kuat itu ngeliatnya. Serem banget nggak sih? Nggak ngerti kayak Itu pocongnya pun gini bang, mending kalau ngebelakangin pocongnya. Hadap-hadapan muka. Hadap-hadapan. Gua posisi ngeliat di film-film horor aja ya, muka pocong itu nggak beraturan, nggak sih, kayak abstrak tau mas. Nah, habis itu dia dipanggilin Ustadz lagi, disembuhin, dicoba untuk ditutup, Tapi nggak bisa. nggak bisa. Dan akhirnya dicoba lagi, bisa untuk membimbingkannya, untuk meringankan. Menetralisir lah, nggak separah yang sebelumnya gitu maksudnya. Iya, kayak yang tadinya dia melihat sepanjang hari, Mungkin kayak ada waktu-waktu tertentu gitu. Iya. Oke. dan sampai sekarang dia cuma bisa melihat dari habis maghrib Sampai sampai subuh. Oke. Ada lagi ceritainnya? Udah. Nah, maksudnya dari yang diceritakan oleh si Stefan ini atau Bang Epen ini, tim kami udah menyatat beberapa pertanyaan untuk kita tanya ke orang yang lebih mengerti. Langsung aja. Bang Pendi boleh masuk. Nah, Bang Pendi, kita udah kedatangan nih narasumber lagi. Nah, narasumber kita ini udah bercerita tadi, dia tuh punya teman suka main di rumah kosong. Iya. Nah, rumah kosongnya itu kayak rumah peninggalan Belanda. Dia tuh sering main di situ, entah kenapa bisa main di situ, tiba-tiba rumahnya tuh hancur. Entah emang sengaja apa nggak sengaja, kita nggak tahu ya kan. Nggak lama dia tuh sakit. Nah, setelah sakit itu dia tidur, meluk guling itu berubah seperti kayak hal-hal gaib seperti apalah yang berbentuk dengan guling. Nah, nggak lama tuh kayak dia tuh kayak bisa melihat kayak orang indigo gitu. Barangkali nih Bang Pendi udah punya pandangan atau cerita lah seperti apa sih Bang sebenarnya terjadi? Kalau saya ngelihat sih ya, satu mungkin karena bawaan dari si hantu atau hantu yang memang berada di tempat itu sendiri ya. Iya. Mungkin kayak misalkan dia ngikutin atau memang dia tidak terima sama misalkan rumahnya kok dihancurin kayak gitu. Jadi dia ngikut nih secara tidak langsung, apalagi ini kan anak kecil ya, maksudnya masih kecil lah gitu. Sensitif lah ya. Sensitif lah Iya. dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan hantu atau Goib. ya makhluk-makhluk halus yang seperti itulah. Gitu. Jadi secara tidak langsung ya berarti si makhluk ini ngikut sampai ke rumah atau memang berada di si orang ini, misalkan kayak masuk nih, cuman ya kadang masuk kadang memang enggak. Apalagi gini ya Bang, maaf sebelumnya, apalagi bisa dibilang kayak tempat tinggal dia tuh dihancurin loh. Nah, gitu. Jadi tidak terima mungkin. Nah, gitu. iya, nah dari itu semuanya udah ada gambaran dari Bang Pendi sendiri lebih mengerti. Sekarang waktunya kita bertanya. Tanya nih bang, Ya. dia itu kan udah sempet diobatin tuh, terus sembuh, dan gak lama kemudian dia muncul lagi, tapi dia ada batasan waktu gitu bang. Jadi batasan waktu tuh kayak misalkan ada waktu-waktu tertentu gitu. Iya, kayak ada waktu-waktu tertentu buat dia bisa melihat. Jawabannya Bang. Ya sebenarnya sih yang namanya kayak makhluk kayak gitu tuh gini, mungkin dulunya itu karena satu dia udah ngerobohin rumahnya, mungkin pas waktunya kayak misalkan gini maghrib nih, adanya tuh munculnya misalkan maghrib, mungkin dulu dia ngancurinnya itu pas maghrib. Kalau misalkan memang subuh, mungkin pas ada atau ngikutnya si makhluk ini ke si badannya si orang, misalkan teman abangnya ini, misalkan jin kayak di rumah atau misalkan di kamar atau misalkan Dimanapun tubuhnya itulah dia, gitu ya. dimanapun itu. Ya karena memang pas adanya dia tuh pas jam itu. Ya karena yang namanya makhluk seperti itu kan gini, kadang-kadang misalkan singgah dari satu tempat ke tempat lain, karena memang yang dia wujudin atau memang yang dia ganggu nggak cuma satu orang.
bisa jadi ya memang yang ikut serta ngerobohin itu sama juga. Sebenarnya tidak terlalu ini sih, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bermasalah gitu kalau misalkan kayak ada jedanya waktu atau segala macam. Karena yang namanya ilmu yang saya dapat dulu, ya misalkan kayak gini lah, ada istilah orang Sunda tuh kayak gini, jangan keluar malam-malam, kan sering dengar kan kayak Culik nanti gitu kan, ya. kan gitu, karena memang ada jeda-jedanya. Tapi ini sebelumnya saya tanya lagi nih buat Bang Pendi, itu tuh maksudnya masih ngaruh ke yang si penghuni rumah Belanda itu, apa emang beda lagi sih si ininya, siapa namanya, jinnya atau makhluk halusnya? Kok bisa kayak beda waktu gitu? Maksudnya merinding ya. Waduh, merinding. Kok ya sebenarnya gini ya, yang namanya menurut saya tuh ya, kalau saya sih ngelihatnya memang dari tempat itu juga, yang memang sering ngikutin, terus masalah kayak ngelihat kok jamnya beda nih, setiap jam ini kok ada, setiap jam ini kok nggak ada, setiap waktu ini kok ada. Sebenarnya ya saya lihat itu dari situ juga. Cuman kalau untuk bentuk makhluknya ya, sedikit saya kasih bocoran ya. Saya ngeliat bentuk makhluknya itu satu, dia itu kayak berbulu nih, badannya itu kayak berbulu, jadi kayak setengahnya itu kayak kaki apa ya? Pernah lihat ini nggak, kaki biawak nggak, atau kaki buaya? Nah, buaya seperti teman saya ini, kameramen saya buaya. Gitu. Iya anjir, jangan coy. Jadi saya ngelihat kakinya itu seperti itu, terus atasnya itu ya mungkin kayak nggak jauh kayak orang-orang bule lah, kayak orang-orang Belanda. Kenapa tuh? Kayak misalkan di jeda waktunya, kok waktu ini itu, saya ngeliat makhluknya itu yang saya nangkep. Sekarang gimana untuk Bang Evan sendiri, udah cukup apa ada pertanyaan lagi? Masih kurang sih, gua sedikit lagi bang. Kenapa tuh? Kayak kan sekarang udah gede nih, udah nikah lah. Kalau dia masih bisa gitu bakal ngeliat, tapi tetap ada jangka waktunya gitu. Ya mungkin terbawa juga satu, mungkin ya yang tadi di awal saya sudah bahas, ada memang secara langsung dibuka sama si makhluk itu karena memang ditampakin. Ya secara tidak langsung sih mungkin mata batinnya sudah terbuka secara otomatis sama si makhluk yang memang mau ditampakinnya itu, yang mau nampakinnya itu, karena memang terbawa. Mungkin ada basic juga mungkin ini orang ya, atau mungkin dia bisa bilang tuh kayak gitu tuh nyaman juga, bisa nggak sih mungkin sih? Karena memang nyaman sama si yang punya badannya ini ya. Yang punya badannya ini Udah mengerti? Udahlah, ada cukup ya. Mungkin dari Bang Pendi sendiri nih yang lebih mengerti, punya pesan-pesan nggak untuk kayak anak-anak kecil atau kita yang udah remaja atau yang dewasa, jangan asal bermain atau apapun itulah, biar kita terhindar dari kayak hal-hal goib yang meresahkan itu. Satu, pesan dari saya, kalau misalkan kita berpergian, kayak misalkan kita ke tempat wisata atau memang kita lagi diem atau di tempat mana saja, satu, jangan sembrono, karena memang ya kita itu beradaptasi sama makhluk-makhluk seperti itu. Berdampingan lah gitu ya. Bukan beradaptasi, maksudnya berdampingan dengan makhluk-makhluk yang memang tak kasat mata. Apalagi misalkan kayak orang kayak saya nih, misalkan sedikit banyak bisa indigo atau segala macam, ada sedikit mungkin perasaan kayak kok tempatnya serem nih, gua pengen coba nih, atau pengen coba ilmu gua, atau pengen kayak rawang kayak segala macam, itu nggak boleh. Satu, ya kita harus menghargai, nggak boleh coba-coba yang penting. Ya, jadi kita harus menghargai makhluknya dia, maksudnya untuk orang yang ada di situ lah, maksudnya yang lebih lama dari kita gitu. Nah, udah Bang Benny pesan-pesannya udah cukup untuk teman-teman. Nah, untuk kalian yang mungkin punya cerita mistis atau punya pengalaman pribadi, kalian boleh email di bawah atau boleh DM Instagram saya sendiri atau Instagram Travel Mystery. Untuk Bang Evan terima kasih, untuk Bang Benny juga terima kasih. Siap. Pokoknya buat kalian semua penonton setia channel kami, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, Like, dan komen. Pokoknya selalu dinantikan video-video selanjutnya, semoga menghibur dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.